Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di sini di channel YouTube Petri. Kali ini masih tentang beasiswa LPDP 2021. Websitenya https ini ya, beasiswa lpdp.kemenq.go.id. Silakan masuk. Sesuai dengan pengumuman resmi bahwa mulai tanggal 4 Mei 2021 silakan untuk mendaftar. Sudah bisa membuat akun dan mendaftar untuk beasiswa pendidikan Indonesia, baik untuk beasiswa S2, S3, dalam dan luar negeri. Sudah bisa daftar beasiswa S1 atau D4 untuk dalam dan luar negeri. Di sini bisa untuk guru vokasi, pelaku budaya, untuk siswa, mahasiswa berprestasi nasional di kelompok ini ya. Yang nanya beasiswa talenta di mana Kak? Masuk di sini ya beasiswanya. Kalau mau yang beasiswa untuk jalur dosen di mana ya ini gitu. Ada S2, S3 dosen gitu. Kalau jalur guru di mana? Ini beasiswanya S2, S3 non dosen, berarti kan karena guru kan. Kalau beasiswanya untuk dikti ini kan berarti pendidikan tinggi ya, tapi non degree. Bisa pelatihan dalam negeri, luar negeri gitu sini. Kalau beasiswanya non degree untuk Ditjen GTK ya di sini. Ini banyak sekali jenisnya. Kita coba otak-atik saja. Silakan diklik. Kalau jenis pelatihan itu berarti non degree, tanpa gelar, bukan seperti S1 gelarnya sarjana, S2 magister atau master, S3 doktor, itu kan dapat gelar. Kalau ini yang non gelar. Tapi lihat dulu kelompoknya. Kalau dikti itu ya untuk dosen. Kalau guru jangan pilih kelompok dikti. Diksi ini pendidikan ini ya, inklusi ya. Berarti pilih yang non degree Ditjen GTK misal. Ini contoh kelompok yang Ditjen GTK, Direktorat Jenderal. Kalau di sini penjelasannya, program beasiswa non gelar atau mikro kredensial, ini yang pernah Bu Petri jelaskan di video sebelumnya. Untuk jenis beasiswa pelatihan bagi guru, sasarannya ini link pendaftarannya http ini gtk.kemdikbud.go.id. ya. Di sini guru bisa mendaftar, itu websitenya. Masuk ke link pendaftarannya. Jadi itu rumahnya. Setelah daftar dia ada link untuk waktu ini emang kalau kita nggak langsung connect, kadang koneksinya agak susah ya. Dia harus mundur dulu. Ini penjelasannya. Untuk daftar harus ke link ini, salin URL. Jadi beda dengan yang pendaftaran beasiswa S1, S2, S3. Kalau untuk mikro kredensial itu masukkan lagi webnya gtk.kemdikbud.go.id. ini kan dia akan, coba sinyalnya ini agak susah, saya tunggu ya. Kalau pakai wifi
kebuka nggak? Dari sini dia akan lari ke situs tidak dapat dijangkau, berarti masih belum dapat diakses. Ini apa ya? Awalnya infonya itu menyatakan kalau untuk beasiswa non-degree ini atau medical credential ini bagi guru akan terhubung ke akun SIM PKB, tapi masih belum bisa dibuka, belum bisa diakses ya. Kita coba lihat ke berandanya. Kembali, beasiswa pendidikan Indonesia yang meliputi beasiswa S1, beasiswa S2, S3 untuk calon dosen, beasiswa S2, S3 untuk guru atau pelaku budaya atau yang berprestasi lah, talenta. Ada juga untuk beasiswa S2, S3 dalam dan luar negeri. Jadi tinggal pilih saja kategorinya di mana. Kalau di sini ada programnya dijelaskan. Nah, kalau bingung ya, pada kelompok degree itu meliputi beasiswa S1 atau D4. Calon guru SMK bisa masuk kelompok sini. S1 pelaku budaya di sini. Yang prestasi talenta juga kelompok ini, dan prestasi akademik bisa kelompok luar negeri ada. Di beasiswa S2 itu ada kelompok yang memilih untuk dosen perguruan tinggi akademik. Ada lagi beasiswa S2 dosen, calon dosen juga masuk ke sini. S2 guru masuk ke sini. S3 masuk ke sini, bisa S3 untuk dosen, untuk guru. Bisa yang tadi yang kita bahas non degree itu meliputi magang, bersertifikat. Untuk kampus Merdeka bagi mahasiswa S1 akan mendapatkan biaya pertukaran mahasiswa ke dalam dan luar negeri. Kemudian program dosen kegiatan luar kampus juga akan didanai. Program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan, peningkatan kapabilitas profesor kelas dunia di sini ada. Kerjasama dengan Oxford University ada. Ini ada kerjasama Erasmus. Jadi banyak sekali program-program afirmasi juga untuk non degree GTK yang tadi kita coba medical credential ini, karena harus terhubung ke akunnya tadi ya. Sini ada kelas magang bagi kampus Merdeka. Ada program dosen ke luar negeri. Ini peningkatan kompetensi dosen, peningkatan kapabilitas SMK ada. Iya, ada kelompoknya untuk dikti itu dosen, diksi itu untuk vokasi. Kalau yang dosen GTK tadi untuk guru. Jadi itu kelompok-kelompoknya ya dari programnya. Kita bisa melihat informasi pentingnya. Pembukaan resmi sudah dari 2 Mei, sudah bisa. Hati-hati, beasiswa ini buka hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Di tanggal 30 Juni sudah penutupan. Jadi bulan Juli itu sudah seleksi administrasi sampai tanggal 31. Jadi selama 1 bulan seleksi, pengumuman hasilnya 31 Juli. Jadi kalau teman-teman semua tidak lulus seleksi di sini, sudah mendapat pengumuman hasilnya di tanggal 31 Juli nanti ada pengumuman resmi. Jadi kemudian pembukaan pendaftaran ini sudah tahu kita. Yang kata kuncinya ini aja. Pembukaan pendaftaran beasiswa tanggal 2 Mei, penutupan pendaftaran beasiswa tanggal 2 Juni, seleksi
selama 1 bulan sampai 30 Juni, dan pengumuman hasil itu Juli 2021. Ini info penting ya untuk S2 dan S3. Ini jadwal untuk yang magang ya. Pengumuman resminya tanggal 16 April, pembekalan tanggal 5 Juli, pelaksanaan mulai Agustus, monitoring hingga Oktober, dan dilaporkan Desember. Kalau dosen juga mulai bulan Mei ini. Jadi bisa dilihat perkembangannya, batas waktu pendaftarannya ya. Untuk setiap kelompok ini beda-beda. Batas waktu pendaftaran yang dosen sampai 30 Juni. Ada des evaluasi, ada wawancara, pengumuman penerimaan program di sini, ada pembekalan, ada kontrak, ada monitoring. Di sini ada kelompok untuk program data sharing. Ini bisa dibaca. Program podcast ini bisa dibaca juga. Semua rata-rata di bulan Mei ini untuk pendaftarannya. Ini ya, teman-teman bisa mempelajari dari sini, dari program, informasi, dan ini pertanyaan yang sering muncul terkait beasiswa LPDP itu. Kadang bingung, pelaku budaya berada di kelompok mana, prestasi talenta di mana gitu kan. Kalau guru ini bisa diklik untuk program-programnya. Ini pertanyaannya, apakah mahasiswa ongoing bisa mengajukan misalnya gitu kan, pelaku budaya. Ini kan kalau mau bertanya, jawabannya tidak bisa, hanya untuk mahasiswa semester yang memulai perkuliahan di tahun 2021 ini, semester 1-nya ya. Apakah boleh menyusul submit TOEFL? Ada pertanyaan. Tidak boleh, seluruhnya sekali submit, sama seperti beasiswa unggulan. Apakah bisa mendaftar di luar universitas yang disediakan? Jawabannya tidak bisa. Ada lagi, akreditasinya bagaimana? Harus minimal B. Seluruh prodinya bisa diajukan sesuai dengan bidang keilmuan. Apa ada format esai yang baku? Ditanyakan. Esai disesuaikan dengan topik bidang ilmu dengan 700 sampai dengan 1000 kata ini ya. Times New Roman A4, hurufnya 12, spasi 1,5. Setelah melakukan pendaftaran, apakah masih ada tahapan menerima beasiswa? Jawabannya iya. Pendaftaran sesuai tercantum dalam buklet. Setelah itu akan dilakukan proses seleksi. Pada masa COVID-19, penerima beasiswa S2, S3, LN apakah ada masa karantina? Ini pertanyaannya iya, ada selama 2 minggu sesuai ketentuan masing-masing negara. Kedua, untuk beasiswa terkait topik penelitian, jalur rempah dan repatriasi, apakah ada program studi yang dikhususkan? Terkait untuk topik di sini, prodi ada dalam bidang ilmu sains, sosial, dan humaniora. Ini pertanyaan yang sering muncul, yang selalu ditanyakan. Jadi kalau tadi ada yang menanyakan apakah ada tahap seleksi wawancara pada LPDP, kita lihat ini ya. Di sini ada seleksi administrasi dan ada pengumuman hasil di bulan Juli untuk beasiswa S2 dan S3 gitu kan. Ini dilihat kelompoknya gitu kan, seleksinya apa saja. Jadi kalau sudah pengumuman hasil langsung. Tapi pada kelompok yang dosen ini ada wawancara. Jadi hati-hati, pahami tahapan seleksinya. Kalau yang ada wawancara, ikuti tahap wawancara. Kalau tidak ada, berarti langsung diterima. Ada pembekalan. Jadi ada informasi khusus di setiap kelompok beasiswa LPDP karena banyak sekali kelompoknya ya. Kalau mau daftar tadi di mana? Kita lihat di bagian beasiswa pendidikan di kelompok beranda, bisa lihat. Nah itu klik daftar tuh, banyak kan, bisa banyak sekali kan. Ini yang 4 tadi ya, yang beasiswa talenta misal gitu.
Ini ada yang berarti ada 9 kelompok ya. Hati-hati dalam memilih ya. Kalau mahasiswa S1 untuk kuliah S1 D4 kelompok pertama. Untuk S2, S3 dosen atau calon dosen kelompok kedua. Kalau untuk guru yang ini non dosen. Untuk LPDP S2, S3 dalam dan luar negeri di sini kelompok keempat. Ada lagi kelompok kelima non degree untuk Ditjen Dikti di sini. Untuk kelompok ke-6 ada non degree Ditjen GTK. Ada beasiswa non degree Ditjen Diksi vokasi di sini dan riset keilmuan di sini. Coba ada lagi bridging course di sini. Riset keilmuan, bismillah, coba ya Bu Petri, coba klik daftar. Ini ada informasinya. Riset keilmuan di sini untuk dosen perguruan tinggi akademik meliputi ilmu vokasi adanya ya. Kalau kita kembali lagi ke beranda, kita lihat informasinya tadi. Nah, yang menanyakan bridging course itu di bawah ini. Kalau bingung, diklik saja persyaratan pendaftarannya apa. Dia akan menggiring kita pada oh ternyata banyak sekali ini informasinya, ini harus di-download ya. Ada file-filenya. Untuk vokasi ini, untuk dosen dan akademik di perguruan tinggi akademik yang ini. Jadi tinggal masuk ke beranda. Di beranda itu kita dikirim kelompok yang mana dari 9 kelompok ini gitu kan. Karena ada 9 kelompok beasiswa pendidikan Indonesia yang harus kita pilih, jangan salah pilih kelompok. Bisa juga kita sudah selesaikan terus kita daftar saja lagi di kelompok yang lebih tepat. Misalnya sudah salah mendaftar, bisa diulang, gunakan email lain saja gitu, atau tapi diedit pada kelompok yang sudah didaftarkan. Ini tadi kita misalnya coba ke guru ya. Guru itu berarti masuk dalam GTK. GTK ini adanya luar negeri gitu. Jadi persyaratannya apa? Kalau untuk guru itu kemarin udah dijelasin. Karena ini ke luar negeri, di video sebelumnya sudah Petri jelaskan. Jadi harus ada syarat TOEFL dan lain-lain. Kalau mau daftar, kemarin ada yang nanya beasiswa S1 D4 tuh misalnya. Daftar saja, klik daftar. Masukkan kalau belum ada akun jangan masuk, tapi klik daftar ya. Daftar seperti video sebelumnya, isi nama lengkap tanpa gelar, misal nih Petri ya. Daftar tuh kan, jenjangnya mau apa, mau S1 misalnya. KTP kakak isikan misalnya ini gitu kan. Terus alamat email isikan saja itu. Terus tempat lahir boleh diisi Sukamoro. Oke. Nah, hati-hati dalam memilih password. Passwordnya ini harus ada huruf A sampai Z, besar kecil, ada angka, ada simbol, dan jumlahnya minimal 8 karakter. Misalnya kita pakai password tanggal lahir misalnya, asal saja ya. Kita pilih misalnya tanggal hari ini, ganti saja tahunnya misal gitu kan. Nah itu kan udah otomatis di password, tulis saja tuh misalnya passwordnya kita pakai. Kalau password ini sering lupa ya, harus ada angka terus huruf besar huruf kecil ya.
Coba yang kemarin tuh pakai password apa? Bintang 1209 TRI gitu ya. Misalnya bisa nggak diterima nggak password ini oleh sistem. Harus ada huruf, harus ada angka, harus ada simbol 12. Misal kita coba ada hurufnya. Nah, hati-hati di enter CAPTCHA. Di sini GCEU. Ribet ya. Huruf kecil semua. GCEU. Yang terakhir itu angka berapa tuh? Kalau salah nanti akan salah CAPTCHA-nya kan? Karena CAPTCHA itu yang harus passwordnya juga dia nggak terima. Slash saya 1209 harus ada huruf besarnya. TRI misalnya. Lalu ini lupa, kita lihat ke bawahnya. Kopikan saja di bawahnya. Slash 1209 TRI gitu misalnya. CAPTCHA-nya ini RG G2 apa itu hurufnya? Sangat apa ya? Sangat tidak terlihat di UGJGA. Nah, ini baru jelas kalau warna seperti ini. Passwordnya slash 1209. Saya tadi pakai yang mana? Saking banyaknya jadi kelupaan nih. Aduh, kepencet yang mana tadi akunnya. Nih ya. Sorry. Saya dipakai bintang 1209 TRI. Salah, tadi pakai slash harus. Slash 12. Kadang kita kan lupa sendiri, bisa ingatkan password kok. Cek apakah sama yang pertama dengan yang kedua. UGJGA harus sama. UGJGA. Kalau udah bisa daftar. Tapi dia emailnya kan sudah digunakan, jadi harus gunakan email lain dong. Email lain, jangan email ini. Email ini udah kemarin udah dipakai. Pakai email apa ya? Oke, saya ini Cantik Putri nih. Oke, jangan email yang tadi, email lain. CAPTCHA-nya harus benar. Jadi dia mengingat email apa yang sudah didaftar ke sistem ini. Ternyata 1209 TRI. Diingat ternyata ya, sistemnya tahu ya. Bintang 1209 misal TRI. Oh iya, satu lagi dia akan mengingat ini ya, apa, NIK ya. Jadi jangan NIK asli ya. Ini kan Fetri kan asal buat aja ya. Jadi jangan pakai nama asli, pakai nama asal aja. Putri Cantik aja lah.
Oke, jadi kan apa, dia kan takutnya kan mengingat nama NFU AU. Nah, kalau udah seperti ini diterima. Nah, itu kan Bu Fetri pakai nama ini tadi kan, Putri Cantik kan. Tinggal masuk nih FRDTH. FRDTH. Oke. Tuh, teman-teman bisa lihat nih. Registrasi mulai, daftar, biodata mulai, unggah dokumen mulai. Jenis beasiswanya apa tuh? Mau vokasi, mau pelaku budaya, prestasi talenta, atau prestasi akademik, silakan pilih. Baru next sampai selesai. Ada banyak ya tahapannya, namanya tadi pakai nanti ada cetak kartu kalau udah selesai. Tapi harus sekali submit, nggak bisa udah selesai ini gitu. Oke, misalnya Bu Fetri ini kan ya, isi kan registrasi nih mulai. Jadi nggak bisa ini dong apa, nyicil. Ingat ya, ada banyak nih registrasinya kan harus pilih. Misalnya nih yang dipilih tuh beasiswa S1 budaya. Terus tujuan beasiswanya apa? Jangan batalkan, kalau keluar harus masuk sistem lagi. Pilihan beasiswanya apa? Perkuliahan 2021 itu yang dipilih. Negaranya mana? Harus pilih dulu. Mau dalam negeri apa luar negeri? Pilih itu. Program studinya apa? Nah, submit TOEFL-nya gimana? Lanjut, terus kalau sudah terakhir baru submit. Jadi nggak bisa step by step. Ini sama seperti sistem di beasiswa unggulan dalam negeri. Misal negaranya mau Indonesia, oke. Terus program studinya pilih saja asal. Misal pendidikan, ini ada banyak. Kepercayaan terhadap Tuhan adalah pilihannya. Perguruan tingginya apa? Misal Untak Semarang. Ada pilihan. Kita nggak bisa memilih yang tidak ada dalam pilihan. Jadi harus memilih yang ada. Tulis saja misalnya Universitas Negeri Malang, gitu kan. Telusuri. Tidak ada hasil, berarti tidak bisa. Harus yang ada pada sistem. Dia meminta yang ada di sistem. Oke, kita ikut yang ada di sistem. Sukses, berhasil berarti. Tahap kedua, isikan biodata. NISN, NIM, NUPTK, NIK, ijazah terakhir, tempat lahir, jenis kelamin, data itu kan, alamat domisili. Ini banyak sekali harus diisi. Ini nggak bisa daftarin orang lain, harus daftar sendiri. Pekerjaan, nama ibu, nama ayah, gitu kan. Jadi kalau ini sudah diisi sampai kepada unggah dokumen, nih ya, kita isi asal saja. Bu Fetri isi asal saja ya, 1 gitu kan. Iseng banget ya. Sudah ininya sudah, apa yang belum? NIK sudah, ijazah. Ini ijazah terakhir harus ada nomornya 1 misalnya, atau nomornya itu asal aja. Tempat lahir misalnya Sukamoro, dia otomatis dari sistem tadi. Alamat domisili misalnya pakai alamat yang ada aja, itu ya, alamat domisili
nih misalnya pekerjaan PNS atau ASN gitu, diisi saja oleh pelajar mahasiswa. Masa kerja kalau yang guru udah berapa tahun, saya 10 tahun itu ya. Ini udah semua kan, kalau udah semua dia akan lanjut otomatis ke tahap berikutnya, provinsinya. Jadi kalau miring agak susah selectnya karena harus memilih. Sumatera gitu misalnya, kabupatennya mana, Banyuasin. Jadi semua dari sistem otomatis. Pendidikan terakhir apa yang ada, pilih jurusannya IPA misalnya, NIM-nya berapa, atau IPK misalnya NIM-nya gak tau lah, isi asal aja 38. Pas foto upload misalnya, dari data ada foto ya misalnya, ini ya foto, terus nama ayah isi ayah, nama ibu isi tanggal lahir ayah, misalnya. Pendapatan ayah berapa juta, 10 juta misalnya. Alamat ayah misal Palembang. Ini kadang lari. Nama ibu itu saja ibu, tanggal lahir nih misal. Pendidikan ibu apa misalnya, SD apa SMP. Terus pekerjaan ibu, tidak bekerja misal. Pendapatan ibu 0 kalau nggak bekerja, atau tulis saja alamat ibu samakan Palembang. Nah setelah selesai kita bisa lanjut next. Bagian mana yang kosong, dia akan meminta sistem itu akan meralat, harus ada di sistem. Nggak bisa kalau ada hasil, harus ada isi. Misal pekerjaan ayah apa PNS atau apa ini, sistemnya bisa dagang. Next, dia minta upload validasi, ada yang tidak valid. Ya iyalah, Petri pakai data asal tadi, jadi tidak valid. Ini ya, nomor ijazahnya harus yang terdaftar di Dikti ya, karena tidak valid nggak bisa ke tahap berikutnya. Nomor ijazahnya ini katanya kurang. Kalau kurang, dia nggak bisa ke tahap berikutnya, kan dianggap error oleh sistem. Jadi sistem akan melacak data yang sebenarnya ya, seperti itu. Baru silakan lengkapi data ya. Ini kalau nggak bisa, ini dianggapnya error. Petri kan ngasal datanya. Sampai ke unggah dokumen itu harus ada TOEFL ya teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat.